Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak di media belajar online. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat. Satu hal yang selalu menjadi harapan Bapak pada kalian adalah kalian selalu ada dalam keadaan semangat buat belajar. Bagaimana? Apa kalian masih bersemangat untuk belajar anak-anak? Semangat ya. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, bersyukur atas keberagaman. Adapun pemetaan kompetensi dasar pembelajaran 3 bisa kalian baca pada teks yang ada. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, setelah melakukan percobaan, kalian diharapkan mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, kalian diharapkan mampu untuk menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang Fahombo Batu, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca teks tentang Fahombo Batu, kalian diharapkan mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Anak-anak, dalam pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang sebuah permainan yang dinamakan permainan bakyak. Asik bukan anak-anak? Permainan bakyak merupakan sebuah permainan yang membutuhkan kerjasama yang baik di antara pemainnya. Sekarang, mari kita baca teks tentang permainan Fahombo Batu, permainan lompat batu yang berasal dari Nias. Fahombo Batu, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi lompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Anak-anak, setelah kalian membaca teks permainan Fahombo Batu, kira-kira menurut kalian, kebayang tidak kalian harus melompati batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm? Kira-kira menurut kalian ada tidak di antara kalian yang sanggup melakukannya? Baiklah anak-anak, bila kalian sudah selesai membaca teks yang ada, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada tiap paragrafnya dan tuliskan pada diagram yang ada di bawah ini. Buatlah diagram sebanyak paragraf yang ada. Anak-anak, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kalian harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kalian dapat mencicipi makanan yang beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda pula. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman ini. Baiklah anak-anak, beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Anak-anak, pernahkah kalian mencoba untuk berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kalian berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya?
Mari kita pelajari lebih lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pada teks yang ada, kalian bisa membaca tentang bagaimana gendang itu dapat berbunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, pemantulan bunyi. Anak-anak, apabila sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras, pasti akan mengalami pemantulan. Demikian juga halnya dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Pemantulan bunyi dapat kita temukan contohnya pada alat musik gendang yang sudah kita baca teksnya tadi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, karung goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar menjadi tidak jelas. Yang berikutnya, gema. Gema terjadi karena bunyi pantul dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Yang ketiga, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jarak dinding pantul yang dekat dengan sumber bunyi akan menghasilkan bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Bunyi yang terdengar akan lebih kuat karena bunyi asli dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli dapat kita jumpai ketika kita bernyanyi dalam ruangan tertutup seperti kamar. Suara nyanyian kita akan terdengar lebih keras ketika berada di dalam kamar. Sekarang, cobalah kalian lakukan beberapa percobaan berikut. Yang pertama, ambillah beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Yang ketiga, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Catat hasilnya dan bandingkan. Buatlah laporan tersebut dalam buku tugas kalian. Fotolah dan kirim melalui Classroom atau WA. Anak-anak, sekian pembelajaran dari Bapak. Bapak harap kalian bisa dapat menerimanya dengan baik, dapat memahaminya dengan baik, dan
tetap semangat untuk belajar. Baiklah, sekian, sampai berjumpa kembali dengan Bapak dalam video pembelajaran selanjutnya.